Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bab peluang untuk materi mengenai mengenal ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pembelajaran kita kali ini masuk di bab peluang. Peluang atau kemungkinan merupakan kata-kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kemungkinan besar akan turun hujan, atau kemungkinan kecil seseorang lulus karena tidak belajar, dan sebagainya. Ada 3 komponen penting dalam mempelajari peluang, yaitu yang pertama adalah objek percobaan. Nah, objek percobaan adalah sekumpulan benda yang digunakan dalam eksperimen atau percobaan. Kemudian yang kedua adalah percobaan. Nah, percobaan adalah kegiatan yang merupakan hasil pengamatan atau pengukuran yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hasil dari percobaan. Nah, hasil percobaan adalah hasil yang mungkin terjadi dalam percobaan tersebut. Sebagai contoh adalah, misalkan dalam pelemparan sebuah dadu. Nah, objek percobaannya adalah dadu itu sendiri. Kemudian, percobaannya adalah dengan cara dilempar. Dan hasil percobaannya adalah angka yang muncul dari pelemparan dadu tersebut, yaitu bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, atau angka 6. Nah, ada beberapa istilah yang sering kita gunakan dalam mempelajari materi peluang. Istilah tersebut adalah ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel atau disimbolkan dengan huruf S besar adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Nah, untuk jumlah ruang sampel itu sendiri dituliskan dengan NS. Nah, dibaca banyaknya anggota S. Nah, sementara titik sampel adalah setiap hasil yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, pada pelemparan satu uang logam, hasil yang mungkin muncul adalah bisa gambar atau bisa juga angka. Nah, jika gambar kita notasikan dengan G dan angka kita notasikan dengan A, maka ruang sampel dari pelemparan satu uang logam ini adalah S sama dengan himpunan AG. Nah, sedangkan titik sampelnya adalah angka atau A dan gambar atau G. Contoh lainnya misalkan pelemparan satu buah dadu. Nah, hasil yang mungkin muncul adalah bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka ruang sampel dari pelemparan satu dadu ini adalah S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ada 2 cara untuk menentukan ruang sampel dari suatu percobaan, yaitu yang pertama dengan menggunakan diagram pohon dan yang kedua menggunakan tabel. Cara yang pertama dalam menentukan ruang sampel adalah dengan cara menggunakan diagram pohon. Misalkan dari percobaan pelemparan 2 buah koin.
Nah, dalam pelemparan koin, kemungkinan yang muncul bisa angka atau bisa juga gambar. Maka ruang sampel untuk pelemparan dua koin ini dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk pelemparan koin yang pertama, kemungkinan muncul adalah bisa angka atau bisa juga gambar. Sedangkan untuk koin yang kedua, kemungkinan munculnya juga sama, yaitu bisa angka atau bisa juga gambar. Nah, dari diagram pohon ini, maka didapat titik sampelnya adalah sebagai berikut. Nah, muncul angka pada koin 1 dan muncul angka pada koin 2. Maka titik sampelnya adalah A, A. Selanjutnya untuk koin 1 itu muncul angka dan untuk koin 2 itu muncul gambar. Maka titik sampelnya adalah A, G. Berikutnya untuk koin 1 itu muncul gambar dan untuk koin 2 itu muncul angka. Maka titik sampelnya adalah G, A. Terakhir untuk koin 1 muncul gambar dan untuk koin 2 itu muncul gambar. Maka titik sampelnya adalah G, G. Sehingga titik sampel dari pelemparan dua buah koin secara bersamaan adalah A, kemudian AG, kemudian GA atau GG. Nah, dari sini maka kita dapatkan bahwa ruang sampel dari pelemparan dua koin sekaligus merupakan himpunan dari titik-titik sampel ini, yaitu S sama dengan himpunan AA, AG, GA, GG. Nah, di mana banyaknya ruang sampel dari pelemparan dua koin sekaligus ini ada 4. Nah, contoh lain misalkan pada pelemparan 3 buah koin sekaligus. Maka ruang sampelnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pelemparan koin pertama, kemungkinan muncul adalah bisa gambar atau angka. Kemudian untuk koin yang kedua juga mempunyai kemungkinan yang sama muncul, yaitu bisa angka atau gambar. Dan untuk koin yang ketiga, kemungkinan munculnya adalah bisa angka atau gambar. Nah, berdasarkan diagram pohon ini, maka didapat titik-titik sampelnya adalah sebagai berikut. Muncul angka pada koin 1, kemudian angka pada koin 2, dan angka pada koin 3, maka titik sampelnya adalah A. Kemudian muncul angka pada koin 1, angka pada koin 2, dan gambar pada koin 3, maka titik sampelnya adalah AG. Selanjutnya, muncul angka pada koin 1, gambar pada koin 2, dan angka pada koin 3, maka titik sampelnya adalah AGA. Berikutnya, muncul angka pada koin 1, gambar pada koin 2, dan gambar pada koin 3, maka titik sampelnya adalah AGG. Berikutnya, muncul gambar pada koin 1, angka pada koin 2, dan angka pada koin 3, maka titik sampelnya adalah GAA. Berikutnya, muncul gambar pada koin 1, angka pada koin 2, dan gambar pada koin 3, maka titik sampelnya adalah GAG. Selanjutnya, muncul gambar pada koin 1, gambar pada koin 2, dan angka pada koin 3, maka titik sampelnya adalah GGA. Yang terakhir, muncul gambar pada koin 1, gambar pada koin 2,
dan gambar pada koin 3, maka titik sampelnya adalah G, G, G. Nah, inilah titik-titik sampel dari pelemparan 3 koin sekaligus, yaitu A, kemudian A, G, kemudian A, G, A, kemudian A, G, G, kemudian G, A, kemudian G, A, G, kemudian G, G, A, dan yang terakhir G, G, G. Nah, dari sini didapat bahwa ruang sampel dari pelemparan 3 koin sekaligus ini merupakan himpunan dari titik-titik sampel ini. Maka S adalah himpunan A, G, A, G, A, A, G, 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 A, G, A, G, 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 A, G, G, G. Nah, di mana banyaknya ruang sampel ini ada 8. Nah, berikutnya cara yang kedua untuk menentukan ruang sampel adalah dengan menggunakan tabel. Misalkan ada percobaan pelemparan 2 buah koin sekaligus, maka ruang sampelnya dapat dinyatakan dengan tabel adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu tabel seperti ini yang memuat koin 1 dan koin 2. Nah, untuk koin 1 kemungkinan muncul adalah angka atau gambar. Nah, sama halnya untuk koin 2 kemungkinan munculnya juga sama, yaitu angka atau gambar. Nah, untuk meletakkan titik-titik sampelnya bisa kita tuliskan pada area ini. Nah, untuk koin 1 muncul angka dan koin 2 muncul angka, maka kita tuliskan di sini A. Berikutnya, untuk koin 1 muncul gambar dan koin 2 muncul angka, maka kita tuliskan di sini G. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka dan koin 2 muncul gambar, maka kita tuliskan di sini A, G. Dan untuk koin 1 muncul gambar dan koin 2 muncul gambar, maka kita tuliskan di sini G, G. Nah, dari tabel ini, maka titik sampel dari pelemparan 2 buah koin sekaligus adalah AA, GA, AG, dan GG. Sehingga ruang sampel dari pelemparan 2 koin sekaligus merupakan himpunan dari titik-titik sampel ini, yaitu S sama dengan himpunan AA, GA, AG, GG. Nah, di mana banyaknya anggota dari ruang sampel ini ada 4. Misalkan percobaan pelemparan 1 buah dadu dan 1 buah koin, maka ruang sampelnya dapat kita nyatakan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Pertama, kita buat terlebih dahulu tabel seperti ini yang memuat koin dan dadu. Nah, untuk dadu kemungkinan muncul adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sedangkan untuk koin kemungkinan munculnya adalah angka atau gambar. Maka titik-titik sampel dari pelemparan 1 koin dan 1 buah dadu dapat kita tuliskan pada daerah yang kosong ini. Nah, untuk koin yang muncul angka dan dadu muncul angka 1, maka titik sampelnya adalah A1. Berikutnya, untuk koin muncul angka dan dadu muncul angka 2, maka titik sampelnya adalah A2. Berikutnya, untuk koin yang muncul angka dan dadu muncul angka 3, maka titik sampelnya adalah A3.
Selanjutnya untuk koin yang muncul angka dan dadu muncul angka 4, maka titik sampelnya adalah A4. Berikutnya untuk koin yang muncul angka dan dadu muncul angka 5, maka titik sampelnya adalah A5. Berikutnya untuk koin yang muncul angka dan dadu muncul angka 6, maka titik sampelnya adalah A6. Nah, selanjutnya untuk koin yang muncul gambar dan dadu muncul angka 1, maka titik sampelnya adalah G1. Selanjutnya untuk koin yang muncul gambar dan dadu muncul angka 2, maka titik sampelnya adalah G2. Berikutnya untuk koin yang muncul gambar dan dadu muncul angka 3, maka titik sampelnya adalah G3. Selanjutnya untuk koin yang muncul gambar dan dadu muncul angka 4, maka titik sampelnya adalah G4. Berikutnya untuk koin yang muncul gambar dan dadu muncul angka 5, maka titik sampelnya adalah G5. Terakhir untuk koin yang muncul gambar dan dadu muncul angka 6, maka titik sampelnya adalah G6. Maka inilah titik sampel dari pelemparan satu koin dan satu dadu secara sekaligus. Nah, untuk ruang sampelnya itu merupakan himpunan dari titik-titik sampel ini. Sehingga S sama dengan himpunan A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Nah, di mana banyaknya anggota dari ruang sampel ini ada 12. Nah, misalkan yang terakhir untuk pelemparan 2 buah dadu sekaligus, maka ruang sampelnya itu dapat kita nyatakan dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu tabel yang memuat dadu 1 dan dadu 2. Nah, untuk dadu 1 dan dadu 2 ini memiliki kemungkinan yang muncul itu sama, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan titik-titik sampelnya. Nah, untuk koin 1 muncul angka 1 dan koin 2 muncul angka 1, maka titik sampelnya adalah 1, 1. Selanjutnya untuk koin 1 muncul angka 2 dan koin 2 muncul angka 1, maka titik sampelnya adalah 2, 1. Selanjutnya untuk koin 1 muncul angka 3 dan koin 2 muncul angka 1, maka titik sampelnya adalah 3, 1. Berikutnya untuk koin 1 muncul angka 4 dan koin 2 muncul angka 1, maka titik sampelnya adalah 4, 1. Selanjutnya untuk koin 1 muncul angka 5 dan koin 2 muncul angka 1, maka titik sampelnya adalah 5, 1. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 6 dan koin 2 muncul angka 1, maka titik sampelnya adalah 6, 1. Nah, selanjutnya untuk koin 1 muncul angka 1 dan koin 2 muncul angka 2, maka titik sampelnya adalah 1, 2. Selanjutnya untuk koin 1 muncul angka 2 dan koin 2 muncul angka 2, maka titik sampelnya adalah 2, 2. Berikutnya untuk koin 1 muncul angka 3 dan koin 2 muncul angka 2, maka titik sampelnya adalah 3, 2. Selanjutnya untuk koin 1 muncul angka 4 dan koin 2 muncul angka 2, maka titik sampelnya adalah 4, 2. Berikutnya untuk koin 1 muncul angka 5 dan koin 2 muncul angka 2, maka titik sampelnya adalah 5, 2. Selanjutnya untuk koin 1 muncul angka 6 dan koin 2 muncul angka 2, maka titik sampelnya adalah 6, 2.
Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 1 dan koin 2 muncul angka 3, maka titik sampelnya adalah 1, 3. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 2 dan koin 2 muncul angka 3, maka titik sampelnya adalah 2, 3. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 3 dan koin 2 muncul angka 3, maka titik sampelnya adalah 3, 3. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 4 dan koin 2 muncul angka 3, maka titik sampelnya adalah 4, 3. Nah, berikutnya untuk koin 1 muncul angka 5 dan koin 2 muncul angka 3, maka titik sampelnya adalah 5, 3. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 6 dan koin 2 muncul angka 3, maka titik sampelnya adalah 6, 3. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 1 dan koin 2 muncul angka 4, maka titik sampelnya adalah 1, 4. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 2 dan koin 2 muncul angka 4, maka titik sampelnya adalah 2, 4. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 3 dan koin 2 muncul angka 4, maka titik sampelnya adalah 3, 4. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 4 dan koin 2 muncul angka 4, maka titik sampelnya adalah 4, 4. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 5 dan koin 2 muncul angka 4, maka titik sampelnya adalah 5, 4. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 6 dan koin 2 muncul angka 4, maka titik sampelnya adalah 6, 4. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 1 dan koin 2 muncul angka 5, maka titik sampelnya adalah 1, 5. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 2 dan koin 2 muncul angka 5, maka titik sampelnya adalah 2, 5. Berikutnya, untuk koin 1 muncul angka 3 dan koin 2 muncul angka 5, maka titik sampelnya adalah 3, 5. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 4 dan koin 2 muncul angka 5, maka titik sampelnya adalah 4, 5. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 5 dan koin 2 muncul angka 5, maka titik sampelnya adalah 5, 5. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 6 dan koin 2 muncul angka 5, maka titik sampelnya adalah 6, 5. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 1 dan koin 2 muncul angka 6, maka titik sampelnya adalah 1, 6. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 2 dan koin 2 muncul angka 6, maka titik sampelnya adalah 2, 6. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 3 dan koin 2 muncul angka 6, maka titik sampelnya adalah 3, 6. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 4 dan koin 2 muncul angka 6, maka titik sampelnya adalah 4, 6. Selanjutnya, untuk koin 1 muncul angka 5 dan koin 2 muncul angka 6, maka titik sampelnya adalah 5, 6. Terakhir, untuk koin 1 muncul angka 6 dan koin 2 muncul angka 6, maka titik sampelnya adalah 6, 6. Nah, inilah titik sampel dari pelemparan 2 buah dadu sekaligus. Sementara untuk ruang sampelnya, yaitu himpunan dari titik-titik sampel ini adalah sebagai berikut. Nah, di mana banyaknya anggota dari ruang sampel ini ada 36. Nah, setelah kita pahami istilah dalam mempelajari peluang, yaitu ruang sampel dan titik sampel, maka istilah yang ketiga dalam mempelajari peluang adalah kejadian. Nah, kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sebagai contoh, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali,
Kejadian munculnya mata dadu bilangan prima adalah himpunan P, yaitu 2, 3, 5. Nah, di mana 2, 3, 5 merupakan himpunan bagian dari ruang sampel pelemparan satu dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau berikutnya contoh lain, misalkan pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan sebanyak 1 kali. Maka kejadian muncul mata dadu itu berjumlah 4 adalah himpunan A, yaitu 3, 1, 2, 2, dan 1, 3. Nah, terakhir misalkan pada pelemparan 2 buah koin secara bersamaan, maka kejadian munculnya angka pada koin pertama adalah himpunan B, yaitu AA dan AG. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai materi mengenal ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.